Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah zina tetap haram walaupun sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Apabila kita perhatikan kehidupan masyarakat, ada nilai-nilai yang berubah. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan perbuatan zina. Dahulu orang ketika melakukan zina, hubungan di luar pernikahan itu merasa tabu, merasa pantang, merasa malu, sungkan. Namun belakangan kita merasa itu bukan sesuatu yang aneh. Bahkan kita bisa saksikan itu di masyarakat, di media sosial yang menunjukkan bahwa zina bukan lagi sesuatu yang dianggap masalah. Maka di kesempatan ini akan ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu poin terkait dengan sebab mengapa terjadi. Lalu poin yang kedua yaitu adalah akibat ataupun dampak. Dan kemudian poin yang ketiga yaitu adalah tentang taubat. Poin yang pertama, kalau ditanya kenapa terjadi perzinahan, kenapa sampai ada orang punya pikiran pengen berzina, karena munculnya aktivitas tindakan berzina itu adalah output, itu adalah hasil. Maka sebelum itu tentu ada input, tentu ada sebab, tentu ada pemicunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah isyaratkan itu di dalam ayat bahwa akar pertama atau pemicu awalnya yaitu adalah dari memandang, dari melihat. Karena ada yang dipandang, karena ada yang dilihat, maka muncullah yang namanya keinginan nantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pesan kepada setiap laki-laki, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman satu pesan, yaitu adalah yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang dilarang. Dan jujur kita akui, menundukkan pandangan dari hal yang enak dipandang itu adalah tantangan kita di zaman sekarang. Mungkin tidak di dunia nyata, tapi itu datang menggoda kita di media sosial, lewat Instagram, lewat TikTok dan aplikasi lainnya. Maka kemudian Allah sebutkan wa yahfazu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Pintu awalnya adalah dari melihat. Yang muara akhirnya yaitu adalah apakah nanti dibuktikan ditindaklanjuti oleh kemaluan atau tidak. Zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Kata Allah, ketika kalian mampu menjaga pandangan, maka itu akan lebih bersih dan baik dampaknya bagi diri kalian. Dan Allah lanjutkan nasihatnya untuk yang perempuan, karena memang biasanya laki-laki punya karakter suka memandang, senang melihat, dan yang perempuan senang untuk dipandang, senang untuk dilihat. Jadi sama-sama diuji dengan keinginannya masing-masing. Allah sebutkan wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang perempuan juga sama,
tundukkan pandangan dan kemudian jaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, termasuk nanti apa yang dia boleh perlihatkan, apa yang boleh dia tampilkan, kepada siapa dia boleh perlihatkan, itu diatur secara panjang lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belakangan kalau kita perhatikan fenomena di masyarakat, ada pakaian-pakaian yang itu harusnya hanya dipakai di dalam rumah, tapi pakaian itu pada akhirnya muncul dan dikenakan di luar rumah. Atau bisa jadi tidak dipakai ketika keluar rumah, tapi dipakai pada saat live di media sosial, live di TikTok, live di YouTube, live di Instagram dan yang lainnya. Itu adalah godaan. Sehingga kalau ditanya pemicunya apa? Dari pandangan. Tinggal nanti apakah ditindaklanjuti atau tidak oleh anggota badan yang lainnya. Sehingga kalau muncul pertanyaan kenapa ada anak-anak kecil sekarang kok berzina, kenapa orang-orang sekarang tergoda untuk berzina, jawabannya tadi, karena itu yang terhidang di dalam pandangan. Kemudian poin yang kedua, apa akibatnya kalau berzina? Tentu ada banyak dampak buruk dari dosa zina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bahkan sudah wanti-wanti, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisyah, karena zina adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, jalan yang buruk. Maka jangan mendekati, jaga pandangan. Di antara akibat dampak buruk yang perlu dipertimbangkan ketika datang godaan berzina itu, karena memang kita hidup di zaman di mana itu dianggap suatu hal yang biasa. Sehingga misalkan ketika ada peluncuran iPhone baru misalkan, yang terjadi apa? Hotel penuh. Dan itu dianggap biasa, fenomena wajar. Padahal yang terjadi apa? Sedang melakukan praktik zina. Maka ada satu ungkapan yang disebutkan, ifu ta'ifa nisa'ukum wa abna'ukum. Jagalah kehormatan diri kalian, maka niscaya imbalannya apa? Perempuan yang kalian miliki, keluarga yang kalian miliki itu akan terjaga. Sehingga kalau kita tidak mau pasangan kita, anak-anak perempuan kita diganggu, maka mulailah dari diri kita, jangan ganggu pasangan orang, jangan ganggu perempuan lain. Karena kita juga tidak berkenan jika anak perempuan kita diganggu. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwa zina itu utang. Artinya adalah ketika kita berzina, kita sedang punya utang yang mana itu harus ditebus dan itu harus dibayar dalam bentuk apa? Ada nanti keluarga kita yang perempuan yang dizinai oleh orang lain. Dan tentu itu hukuman yang sangat mengerikan. Makanya diungkapkan az-zina dainun. Zina itu utang. Qada'uhu fi ahlika, yang akan dibayar, akan ditebus nanti ada keluarga kita yang dizinai oleh orang lain. Dan kita tentu nggak pengen anak kita, istri kita, keluarga kita, ibu kita bahkan itu dizinai. Makanya pertimbangkan lagi alasan-alasan semacam ini ketika muncul godaan-godaan untuk berzina, yang mungkin itu dianggap tidak masalah karena semua pihak sama-sama suka atau mungkin sama-sama sepakat untuk menjaga rahasia. Tapi yang namanya perbuatan dosa itu ada hitungan dan kalkulasinya, tidak gratisan. Kemudian poin yang ketiga mengenai tren yang lagi rame sekarang. Ada namanya S-line, di mana orang menunjukkan berapa kali dia berzina. Ini aneh. Harusnya malu ketika melakukan dosa, tapi malah sekarang dibuka. Saya loh sudah 10 kali berzina. Saya loh sudah sekian kali. Maka jangan ikuti tren-tren yang udah jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam agama. Dan Rasul SAW memberikan garansi, Rasul memberikan jaminan tentang diampuninya dosa seseorang selama dia tidak melakukan kesalahan ini. Kata Rasul, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku yang melakukan dosa, mu'afan, dia akan dimaafkan, akan dapat ampunan kecuali satu, ilal mujahirin,
Kecuali orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, habis itu dipamerin, habis itu dibanggain, habis itu disonding, ditunjukin ke orang. Wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulu amalan bil-lail. Dan Rasul kemudian enggak hanya sebut istilah itu, tapi dicontohkan. Yang disebut orang pamer dengan dosa itu apa? Dia malam hari berbuat maksiat, berbuat dosa, enggak ada yang tahu. Summa yusbih wa qad satarahullah. Ketika tiba waktu pagi, nggak ada yang tahu kalau tadi malam dia berzina, tadi malam dia misalkan booking ini, booking itu, nggak ada yang tahu. Tiba waktu pagi, Allah tutupi dosa itu. Yang jadi masalah adalah fayaqul, dia cerita sama orang-orang, ya fulan, amiltul bariha. Dia cerita ke temennya, saya tadi malam nih habis di hotel ini, saya tadi malam nih habis ke sana, saya kemarin habis di sini. Dia sendiri yang membocorkan, kaza wa kaza. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Dia tidak menghargai Allah. Allah udah simpan rapat, tutup bangkai itu, tapi dia yang membocorkan. Wa yusbih wa yakshifu satrallahi anhu. Maka jangan sampai, kalaupun memang kita pernah terjerembab dalam dosa itu, maka bertaubat dan jangan bocorkan, apalagi sampai dipamer-pamerkan dan ikuti tren-tren yang jelas-jelas itu melanggar. Semoga Allah jauhkan diri dan keluarga kita dari perbuatan zina. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan keluarga kita di akhir zaman ini dari potensi zina? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah agar keluarga kita dan diri kita dijauhkan dari perbuatan yang semacam ini. Dan kemudian yang kedua tadi yaitu adalah menutup semua celah, memperkecil semua wasilah dan sarana yang itu nanti punya potensi besar mengantarkan diri atau keluarga kita dari perbuatan zina. Salah satunya tadi adalah dari tontonan, dan paling gampang lagi kalau di zaman kita yaitu adalah dari HP. Mungkin di rumah tidak ada TV atau TV dimatikan, jamnya terbatas, maka cara paling gampang salah satunya adalah HP jangan masuk kamar tidur misalkan, agar anak-anak kita minimal itu terjaga dari tontonan-tontonan yang tidak dibenarkan. Semoga kita tetap bisa istiqomah dan tetap menganggap bahwa zina itu haram, meskipun propaganda-propaganda yang dimunculkan di zaman kita sekarang itu ingin mengesankan bahwa itu adalah tren, itu adalah gaya hidup yang modern dan open minded dan yang lainnya. Itu adalah jebakan-jebakan setan, dan semoga kita dijauhkan dari itu semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.